مرحبا أهل النوادي. وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء. Dan sungguh syaitan itu sudah dihalangi di antaranya dengan berita langit. Wa ursilat alaihim asyuhub faraja'at asyayatinu ila qaumihim faqalu ma lakum faqalu hila bainana wa baina khabaris sama wa ursilat alaina asyuhub qalu ma hala bainakum wa baina khabaris samai illa syai'un hadatha fatribu masyariqal ardi wa magharibiha fanzuru ma hadha alladhi hala bainakum wa baina khabaris sama. Kemudian Nabi lanjutkan sabda beliau, dan sungguh telah dihalangi antara syaitan-syaitan dan berita langit, dan dikirimkan kepada mereka panah-panah api, lalu mereka kembali kepada kaum mereka, lalu mereka berkata, kenapa kalian? Maka mereka menjawab, telah dihalangi di antara kita dan di antara berita langit, dan dikirimkan atau ditembakkan kepada kami panah-panah api. Lalu mereka berkata, apa yang menghalangi di antara kalian dan di antara berita langit tersebut? Tidaklah sesuatu tersebut kecuali pasti ada sebabnya. Maka berangkatlah ke timur bumi dan baratnya untuk mencari tahu apa sebab yang menghalangi kami, yaitu para syaitan dari bangsa jin, dari terhalanginya mereka untuk bisa mendengar berita langit. Ini menunjukkan bahwa sebelum Nabi SAW ada yang mengatakan telah dilahirkan. Di saat Nabi telah dilahirkan, langit dijaga oleh malaikat, sehingga bangsa jin tidak bisa lagi mencuri berita-berita langit. Ada ulama juga berpendapat semenjak Nabi diangkat menjadi Rasul, maka saat itu langit dijaga oleh malaikat, sehingga bangsa jin tidak bisa lagi mencuri berita-berita langit. Sebelum adanya Nabi Muhammad SAW, bangsa jin itu bisa mencuri berita langit. Berita langit ini masalah masa depan, ya. Itu di zaman dulu masih bisa kemungkinan mereka mencuri berita itu. Tapi setelah Nabi ada, maka sudah dihalangi. Dan itu berdasarkan firman di dalam Al-Quran di surat Jin, ya. Wa anna lamasna as-samaa fawajadnaha muliat harasan syadida wa syuhuba. Kami saat ini kalau mencuri berita langit, kami dapati langit itu dipenuhi oleh penjaga-penjaga yang kuat. Penjaga-penjaga yang kuat itu adalah malaikat. Wa syuhuba, dan juga ada panah-panah api. Ada panah-panah api. Lanjutannya bangsa jin mengatakan, wa anna kunna naq'udu minha maqa'id li sam'i faman yastamil an yajid lahu syahaban atau syuhuban rasada. Dulu wa kunna naq'udu minha, kami nih bangsa jin bisa duduk di langit, kata bangsa jin, lisam'i, untuk kami mendengar berita-berita langit. Berita-berita langit. Akan tetapi siapa yang mendengar saat ini, al-an, dia akan dapati langit itu ada panah-panah api yang menghalangi mereka untuk bisa mendengar berita langit. Jadi sekarang ini jin juga tidak tahu tentang masa depan, tidak tahu tentang berita-berita gaib. Karena berita langit sudah ditutup dengan adanya malaikat-malaikat yang bertugas menjaga jangan sampai bangsa jin itu mencuri berita langit. Sehingga dikatakan bahwa peramal atau dukun, mereka juga
tidak bisa mengetahui sesuatu yang terjadi di masa depan. Kalaupun berkongsi dengan bangsa jin pula tidak tahu tentang berita masa depan atau berita-berita langit. Dan ini harus kita yakini karena sudah termaktub di dalam Al-Quran di surat jin ya. Dan itu pengakuan bangsa jin. Wa anna kunna naq'udu minha maqa'id lisam'i faman yastamil an yajid lahu shihaban rasada. Ya, shihaban rasada. Kami dulu bisa mencuri berita langit. Tapi sekarang siapa yang mendengar berita langit, maka dia dapati langit itu ada penjaga dan ada panah-panah api yang akan menghalangi mereka. Gitu. Nah, biasanya manusia kongsi dengan bangsa jin. Bangsa jin mengatakan, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Sesungguhnya ada sekelompok orang dari bangsa manusia, mereka selalu meminta perlindungan dari sekelompok bangsa jin. Maka sungguh Allah tambahkan kepada mereka dosa dan kesalahan. Jadi gak ada tuh ramalan-ramalan. Ya. Jin juga tidak tahu, apalagi manusia. Tuh. Biasanya tebak-tebakan. Tebak-tebakan ada. Ramalan gak ada. Ya, bahkan ada semacam ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim, man ata arrafah fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailatan. Siapa yang mendatangi seorang peramal, arrafah itu peramal, lalu dia bertanya sesuatu kepada peramal, lalu dia benarkan apa yang dikatakan oleh peramal tersebut, maka sholatnya tidak diterima selama 40 malam. Di riwayat yang lain, Nabi bersabda tanpa ada kata fasaddaqahu. Tanpa ada kata fasaddaqahu. Fasaddaqahu itu dia percaya. Tapi di riwayat yang lain, man ata arrafa fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailatan. Siapa yang mendatangi seorang peramal lalu sekedar bertanya, salatnya 40 malam tidak diterima oleh Allah. Yang riwayat kedua ini maksudnya apa? Walaupun dia tidak percaya, tapi dia sudah datang, itu salatnya 40 hari tidak diterima oleh Allah. Apalagi dia percaya. Di riwayat Musnad, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ata kahinan au arrafa, siapa yang mendatangi seorang dukun atau seorang peramal, fasa'alahu an syai'in, lalu dia bertanya sesuatu kepada dukun tersebut atau peramal tersebut, fasaddaqah bima yaqul, lalu dia percaya apa yang dikatakan oleh dukun itu dan peramal itu, faqad kafar bima unzila ala Muhammadin, maka dia telah kufur atas apa yang telah diturunkan oleh Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya apa? Dia mengkufuri Al-Quran. Al-Quran sudah bilang bangsa jin saja gak bisa dapat berita langit. Kau masih percaya sama orang? Nah, orang-orang yang dapat berita juga kongsi dengan bangsa jin. Maka Nabi katakan kalau kita percaya dengan omongan seorang dukun ataupun peramal, maka faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Dia telah kufur dengan apa-apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad. Yang dimaksud adalah Al-Quran. Atau bisa juga ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.